Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 124 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, dari pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama, saya memberikan sebuah tema untuk kita bersama-sama renungkan, yaitu Tuhanlah penolongmu yang setia. Sekali lagi, Tuhanlah penolongku yang setia. Karena di dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada persoalan, ada masalah yang terjadi, bahkan ada mara bahaya yang selalu mengintai di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani hari lepas hari yang ada, maka kita dapat melihat, meskipun kita sudah merancangkan berbagai rencana yang baik, tetapi belum tentu semuanya bisa berjalan sedemikian rupa sesuai dengan harapan kita. Bahkan ada hal-hal yang di sekitar kita bisa membawa kita kepada hal kecelakaan. Tetapi kita mau melihat bagaimana di dalam keadaan yang begitu sebenarnya penuh dengan mara bahaya, tetapi ada penolong yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia menolong kita untuk melewati setiap persoalan yang kita alami. Makanya kalau kita lihat bagaimana pengharapan dan keyakinan dari Raja Daud di dalam ketika dia menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada, meskipun ada tantangan, ada persoalan, tetapi di akhir ayat ini dia katakan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan. Jadi bukan karena si A yang menolong, bukan karena si B yang menjadi pengharapan, tetapi karena Tuhanlah yang selalu setia menolong. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita menghadapi masalah, pasti ada terbesit, si A sepertinya bisa membantu. Atau mungkin ketika kita menghadapi suatu persoalan yang ada, mungkin kita langsung berpikir, saya harus kerjakan ini. Tetapi kita harus ingat, kalau bukan Tuhan yang menolong, semuanya tidak dapat kita lewati. Oleh sebab itu, ketika di dalam setiap persoalan yang ada, sama seperti Raja Daud menyadari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah yang juga harusnya menjadi keyakinan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita, dan Dia selalu setia melingkupi menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut di dalam setiap keadaan yang kita alami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengalami masalah, ada persoalan yang begitu berat, jangan ragu untuk sampaikan itu terlebih dahulu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita untuk kita bisa melewati setiap persoalan yang ada. Ketika mungkin kita hilang harapan, ingatlah Tuhan bisa memberikan pengharapan-pengharapan yang baru, karena tidak ada jalan yang tertutup ketika kita bersama dengan Tuhan. Manusia bisa menutup jalan atau mungkin berusaha untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita, ketika Tuhan melingkupi kehidupan kita, selalu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang melebihi akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, jadikanlah Tuhan penolong kita yang selalu menjadi andalan kita. Dan ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah Tuhan mengecewakan kita. Oleh sebab itu, ingatlah di dalam setiap persoalan yang ada bahwa Tuhanlah penolongku yang setia. Dia juga yang akan memampukan kita untuk melewati setiap masalah. Karena apa? Di dalam Mazmur
128 ayat yang pertama dengan tegas juga berkata bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita meyakini pertolongan Tuhan, maka kita pun juga harus belajar untuk selalu taat setia kepada Tuhan dan ikutilah tuntunan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Kiranya renungan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.